salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Sakti Riani, peserta Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8, kelas 110A Kabupaten Wonosobo. Dan saat ini saya bertugas sebagai guru kelas di SD Negeri 2 Kaliurang. Selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, saya bersama Bapak Nurullah Bahaudin selaku fasilitator dan Ibu Yuniati selaku pengajar praktik. Kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini saya akan melakukan praktek coaching bersama Pak Kendi sebagai coach dan Bu Sri Kustiah sebagai coaching dan saya sendiri berperan sebagai supervisor. Simak kegiatan kami sampai selesai ya. Selamat siang Pak Kendi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Septi. Alhamdulillah sehat selalu Bu. Oke, semangat ya Pak, luar biasa. Oh ya Pak Kendi, pada kegiatan hari ini tentunya Bapak sudah menyiapkan diri ya menjadi coach, yang mana kegiatan coaching kali ini menggunakan alur tirta seperti yang sudah kita pelajari. Boleh ceritakan Pak apa saja yang perlu atau yang sudah Bapak persiapkan? Baik Bu, sesuai dengan alur tirta sebagai coach hari ini saya merumuskan pertanyaan-pertanyaan agar coaching nantinya dapat membantu Bu Sri Kustiah sebagai coaching dalam menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, menyusun rencana aksi, dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam mencapai apa yang menjadi tujuan pada obrolan kami pada hari ini. Wah, mantap ini sepertinya persiapannya Pak Kendi. Lalu kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Seperti yang kita sudah ketahui, ada beberapa kompetensi coaching ya Pak. Di antaranya mendengarkan hati, memberikan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching itu sendiri. Baik Bu, jadi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, saya itu ingin lebih ke memberikan pertanyaan berbobot, karena terus terang saya itu masih perlu banyak belajar untuk dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali coaching untuk merenung dan mengembangkan potensi dirinya, seperti itu. Berarti kompetensi yang ingin Pak Kendi kembangkan adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot saja ya? Atau ada kompetensi lainnya Pak? Itu benar, jadi cuma saya masih fokus itu dulu Bu, seperti itu. Oke, baiklah. Untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, menurut Pak Kendi, indikator apa yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur apakah kompetensi tersebut nanti tercapai atau belum Pak Kendi? Baik, jadi menurut saya kompetensi memberikan pertanyaan berbobot dapat saya capai jika saya selalu memberikan atau mengajukan pertanyaan terbuka kepada coaching. Kemudian saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan berasal dari kegiatan saya mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap coaching yang akhirnya dapat membuat coaching itu sendiri merenung dan menemukan potensi dirinya dalam mencapai tujuannya. Oh, gitu ya Pak. Baiklah, berarti saya akan siapkan instrumen penilaian berdasarkan 2 kriteria tadi ya Pak. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan terbuka, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban coaching sebagai hasil kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya catat dulu ya Pak. Siap Bu, bismillah. Sepertinya sudah saya siapkan catatannya. Silakan Pak untuk mulai mempersiapkan diri agar kegiatan coaching ini dapat segera dilakukan.
Semoga sukses Pak Kendi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Sri. Waalaikumsalam Pak, selamat siang Pak Kendi. Mohon maaf Bu, sepertinya saya lihat Bu Sri itu sedang galau-galau, seperti sedang merisaukan suatu hal. Terlihat dari raut wajah dan tingkah laku Ibu akhir-akhir ini. Betulkah begitu Bu? Oh, betul Pak. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan sama Pak Kendi. Tapi apakah Pak Kendi punya waktu sebentar Pak? Tentunya Bu, sekarang juga tidak masalah jika Ibu sedang tidak ada jam mengajar. Sepertinya kelas Ibu sedang jam mapel lain ya. Kebetulan saya juga sedang senggang hari ini. Betul Pak, saya sedang ada jadwal PJOK, jadi saya sedang senggang waktunya. Boleh langsung saya sampaikan keluh kesah saya Pak Kendi? Oh, boleh Bu, silakan. Saya akan berusaha mendengarkan dengan baik. Monggo. Ya, begini Pak, sebenarnya ada hal yang mengganjal di pikiran saya, di benak saya Pak. Soal salah satu murid saya itu Pak yang jarang masuk sekolah. Padahal penilaian akhir semester kan sudah dekat Pak. Nah, gara-gara jarang masuk, jadi banyak materi yang belum bisa dicapai oleh murid tersebut Pak. Coba ceritakan secara detail kenapa murid tersebut bisa jarang masuk ke sekolah Bu. Iya Pak, jadi begini, awalnya dia kan sakit gigi Pak, dan akhir-akhir ini sering tidak masuk sekolah karena sering sakit gigi itu tadi, sering kambuh. Saya khawatir ketika penilaian akhir semester nanti dia tidak mampu mencapai kompetensi sesuai target Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Jadi ada anak yang merasa sakit gigi seperti itu. Jadi maksud Ibu menceritakan hal ini pada saya, ini tujuannya untuk apa Bu? Begini Pak, saya ingin sampaikan keluh kesah saya ini dengan Pak Kendi. Saya ingin mendapat solusi Pak. Barangkali setelah saya curhat dengan Pak Kendi, nanti kekhawatiran saya ini hilang dan murid saya juga bisa tertib ke sekolah. Syukur-syukur saya mendapat obat agar gigi murid saya itu tidak kambuh lagi lah Pak. Itu saya ingin solusi Pak. Dari percakapan ini saya harap nanti Pak Kendi dan saya bisa menemukan solusi. Oh, seperti itu ya. Lalu menurut Ibu, indikator keberhasilan obrolan kita hari ini kira-kira apa ya Bu? Tentunya ya, saya harap saya berhasil membuat murid saya itu jadi rajin ke sekolah, tidak lagi sering izin-izin karena sakit gigi. Kemudian murid saya dapat melaksanakan penilaian akhir semester dengan baik dan lancar Pak. Kalau boleh tahu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi murid tersebut untuk tertib ke sekolah Bu? Kalau kemarin-kemarin sih saya sudah pernah mendatangi rumahnya Pak ketika dia sedang sakit gigi. Nah, ternyata salah satu giginya itu katanya berlubang dan sering sakit jika ada makanan yang masuk atau kena cuaca dingin kambuh lagi. Nah, terus orang tuanya sebetulnya sudah membawa ke vaskes terdekat untuk mendapatkan obat. Namun ketika obatnya habis ya itu Pak, giginya kambuh lagi gitu. Dan pernah saya tanyakan juga, perlukah gigi yang berlubang tadi dicabut biar tidak sering sakit gitu. Nah, ternyata memang kata dokter gigi baiknya giginya itu dicabut agar tidak sakit lagi. Tapi kan murid tersebut takut sekali Pak untuk dicabut giginya. Saya dengan orang tua sudah berusaha membujuk,
Namun gimana ya Pak, namanya anak sudah takut, nggak berani ya gimana lagi Pak. Menurut Pak Kendi nanti gimana coba? Oh, alah seperti itu ya. Jadi masih takut untuk dicabut giginya. Jadi menurut Ibu, jika belum berani cabut gigi, ada cara lain tidak Bu agar giginya tidak sakit lagi? Dan harapannya murid Ibu juga tidak sering izin lagi karena penderitaannya ini. Atau barangkali ada cara lain agar murid Ibu ini berani untuk mencabut giginya seperti itu. Apa ya Pak? Kalau menurut saya agar tidak sakit lagi sih, satu-satunya cara yaitu tadi sesuai petunjuk dokter, tetap menurut saya itu harus dicabut giginya, dibuang yang sakit itu. Tapi gimana caranya ya, sudah sering dibujuk belum berani. Nah, sedangkan saya ini kebetulan ya Pak, alhamdulillah saya kan belum pernah punya pengalaman cabut gigi nih Pak. Jadi saya tuh belum bisa meyakinkan, belum bisa mencontohkan kepada murid saya kalau cabut gigi itu nggak sakit, itu belum bisa Pak, karena saya sendiri belum pernah mengalaminya. Wah, jadi Ibu Sri ini rajin merawat gigi Bu. Jadi belum pernah mengalami yang namanya sakit gigi. Begini, tadi Ibu kan mengatakan belum pernah punya pengalaman cabut gigi, jadi tidak bisa meyakinkan kepada murid dalam hal menghilangkan sakit gigi. Nah, kira-kira adakah orang lain yang pernah cabut gigi dan dapat diajak untuk meyakinkan anak tersebut, Bu? Oh iya ya Pak. Ya saya jadi ingat, kenapa dari kemarin tidak terpikirkan oleh saya ya Pak. Padahal di kelas saya sebetulnya ada yang pernah cabut gigi Pak. Nah, berarti Ibu sudah tahu siapa yang diajak untuk dapat meyakinkan murid tersebut untuk berani untuk mencabut giginya. Lalu langkah selanjutnya seperti apa? Nah, berarti saya akan mengajak dan bicara pada murid saya itu yang pernah cabut gigi, supaya dia berbagi pengalaman pada temannya, supaya dia berani cabut gigi Pak. Nah, kira-kira kapan Ibu melakukan hal tersebut? Nah, menurut Ibu, jika murid yang punya pengalaman cabut gigi mau berbagi pengalamannya, berhasilkah membujuk murid Ibu untuk mau dan berani mencabut giginya agar tidak sakit lagi? Barangkali ada trik atau tips-tips untuk dapat meyakinkan anak tersebut. Oh itu Pak, seharusnya perlu saya perkirakan juga ya kendala yang mungkin ada agar saya juga menyiapkan solusi lainnya ya Pak. Namanya juga rencana gitu guys, jadi tentu kita belum tahu hasilnya akan berhasil sesuai dengan yang kita harapkan ataukah tidak berhasil. Nah, agar lebih bijak ya kita perlu menyiapkan apa yang mungkin terjadi, hambatan dan solusinya. Lalu kira-kira apalagi Bu yang perlu dipersiapkan? Ya saya sih berharap plan A ini langsung berhasil ya Pak. Namun untuk jaga-jaga saya juga akan menyusun plan B nanti jika belum berhasil. Oh iya Pak, saya baru ingat beberapa hari yang lalu kan saya pernah menonton video dari YouTube. Nah ini nanti saya setelkan sama murid saya itu tadi, supaya dia ada gambaran bagaimana proses cabut gigi itu tidak sakit gitu, sehingga dia mungkin lebih tertarik, lebih asik begitu, jadi tidak menakutkan seperti yang dulu dia pikirkan Pak. Wah keren Bu, Ibu sudah menyusun plan A dan plan B dengan sangat jelas, apalagi tadi Ibu plan B-nya itu Ibu dari
tayangan YouTube Ibu nggih, dengan animasi-animasi. Nah, semoga hasilnya sesuai dengan tujuan di awal tadi nggih. Nah, pertanyaan terakhir Bu, bagaimana komitmen untuk mewujudkan tujuan tersebut? Setelah rencana aksi ini, saya akan mulai menyusun jadwal pelaksanaan Pak, dan juga mempersiapkan materi atau video yang tadi saya sampaikan. Jika sudah siap, saya juga akan segera action Pak dengan murid yang pernah cabut gigi tadi. Jika saya sudah berhasil membujuk murid untuk berani cabut gigi, saya langsung membawanya ke dokter gigi bersama orang tuanya untuk segera dieksekusi. Jadi sudah tidak sering bolos-bolos lagi Pak harapannya. Wah, mantap sekali Bu. Nah, selain menyusun jadwal tadi pelaksanaan juga persiapan materi atau video referensi, masih adakah yang perlu dipersiapkan Bu untuk mengukur ketercapaian tujuan awal obrolan kita pada hari ini? Oh iya ya Pak, hampir saja terlewat. Padahal penting ini. Saya harus membuat jurnal refleksi untuk setiap kegiatan sebagai dokumentasi sekaligus sebagai alat ukur dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan ya Pak. Akhirnya obrolan kita hari ini sudah memunculkan rencana aksi yang jelas nih dan terukur. Semoga sukses dan berhasil mencapai tujuannya ya Bu. Ya, alhamdulillah. Akhirnya saya lega ini Pak, dan alhamdulillah juga tadi sudah langsung mendapatkan pencerahan dari Pak Kendi. Saya sudah dibantu sehingga dari apa yang menjadi kekhawatiran saya sudah terpecahkan. Terima kasih Pak untuk waktu dan bimbingannya. Sama-sama Bu Sri. Wah, luar biasa ini coachingnya hari ini. Selamat Bu Sri, akhirnya coachingnya sudah terlaksana dengan lancar, dan sepertinya tadi juga Pak Kendi dan Bu Sri sudah lebih santai ya tadi tanya jawabnya. Menurut Pak Kendi, apakah pelaksanaan coaching hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta Pak? Adakah alur yang terlewat? Sudahkah Pak Kendi selalu memberikan pertanyaan terbuka dan menggali coaching? Dalam hal ini yang berperan adalah Bu Siti untuk menemukan serta mengembangkan potensi dalam mencapai tujuannya Pak Kendi? Saya merasa tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu Seti, dan seingat saya tidak ada yang terlewat. Saya juga tadi merasa sudah berhasil memberikan pertanyaan terbuka dan mengajukan pertanyaan lanjutan yang dapat menuntun coaching untuk merenung. Selanjutnya, menemukan langkah apa yang diambil guna mencapai tujuan dari coaching. Nah, menurut hasil observasi Bu Septi juga demikian Bu? Sebentar, saya lihat dulu ya Pak catatannya. Betul Pak Kendi, dari catatan saya hasil observasinya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan ini sangat jelas untuk tahapannya. Bagaimana Pak Kendi mengajukan pertanyaan, kemudian menentukan tujuan, identifikasi masalah, menyusun rencana aksi, dan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Kendi tadi juga, catatan saya Pak Kendi sudah memberikan menunjukkan keberhasilan bahwa Pak Kendi sudah mampu memberikan pertanyaan terbuka. Nah, kemudian apalagi ya, Pak Kendi juga sudah berhasil menunjukkan ketercapaian yang sangat baik
terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi merupakan pertanyaan terbuka yang menuntut coaching, merenung, menggali, juga menemukan potensi dirinya untuk mencapai tujuan. Pak Kendi juga sudah berhasil mencapai kriteria menjadi pendengar yang penuh perhatian dengan memberikan pertanyaan lanjutan dari jawaban coaching sebelumnya. Jika mendapat kesempatan lagi nih Pak untuk coaching, kompetensi apa yang ingin Pak Kendi kembangkan lagi? Baik Bu Septi, jadi jika saya memiliki kesempatan lagi untuk melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mencoba menjadi pendengar yang baik dan dapat memotivasi coaching dengan baik seperti itu. Wow, keren sekali. Semoga praktek kita hari ini dapat menginspirasi bagi rekan guru lain Pak, dan dapat kita implementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing, tentunya secara konsisten demi mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia. Baiklah, demikian kegiatan coaching kami hari ini. Terima kasih Pak Kendi, Bu Sri Kustia. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh.